kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan? Koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponakannya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kusuto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Blog Kusuto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Kali ini kembali lagi seperti biasanya kita akan berbagi pendapat, mengobrolkan, ya beri saja judul atau topiknya adalah bagi-bagi kue upaya melanjutkan skenario politik kotor Pilpres 2024. Kenapa kemudian hal ini menyinggung kembali soal proses pemilihan presiden 2024? Ya karena memang episodenya belum selesai sebagaimana apa yang pernah satu orang katakan, ibarat Pilpres 2024 adalah drama Korea gitu ya. Hari ini masuk dalam fase membagi-bagi kue, memberikan hadiah-hadiah ya kepada orang-orang yang sebelumnya sudah getol mendukung satu pasangan calon tertentu yang hari ini berhasil menang terpilih berdasarkan KPU dan Mahkamah Konstitusi. Mulai dari orang yang satu partai sampai dengan orang-orang yang sebelumnya kita lihat dalam jejak digitalnya kemarin adalah orang-orang yang pernah menjelek-jelekan sosok pasangan calon yang hari ini terpilih, yaitu Pak Prabowo. PSI pernah melakukan penghargaan kebohongan ya, dan penghargaan tersebut ditujukan kepada Pak Prabowo. Bahkan dalam satu channel tertentu, Samara Amani, satu sosok tokoh di PSI yang pernah diundang di salah satu channel YouTube, beliau mengkaitkan proses pelanggaran HAM di masa lalu dengan sosok Pak Prabowo ya. Tetapi hari ini ya karena barangkali yang ada di otak mereka adalah selalu politik itu dinamis, politik itu A, B, C, D, politik itu hari ini A, bisa saja besok B sampai dengan Z. Begitu kemudian pemilihan demokrasi yang selanjutnya getol mendukung, membagus-baguskan, menjilat-jilat ya orang-orang yang pernah mereka jelekan sendiri. Dan sudah seperti itulah fenomena politik kita di Indonesia ya. Kalau kami ingin mengistilahkan, ini adalah istilah dari Indonesia Maju itu sendiri. Pejabatnya maju, kerabatnya juga maju ya. Setelah ia berhasil terpilih, dimenangkan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi, orang-orang yang ikut mendukung, kerabat-kerabatnya tadi ikut maju juga ya. Dimulai dari menduduki jabatan-jabatan direktur sampai dengan jabatan-jabatan pemerintahan yang bersifat elektif ofisial. Luar biasa nih ya fenomena negara kita. Bagaimana fenomena ini kemudian mengakar bahkan tidak malu-malu hari ini dipertontonkan kepada publik. Ya karena memang bahkan dari kepala negara, pimpinan negaranya sendiri mencontohkan fenomena politik demikian. Tidak malu-malu untuk melanjutkan, melanggengkan kekuasaannya dengan karena sayang kepada anaknya, ya kepada anaknya lah kekuasaan itu diberikan ya. Meskipun kita lihat prosesnya luar biasa, banyak sekali proses-proses pelanggaran etik, problematik dan utak-atik aturan. Bahkan tidak sampai di situ, saking mereka tidak malu-malunya dan punya wajah tebal untuk kemudian mempraktekkan fenomena politik kotor tadi, episode tentang melanjutkan atau melanggengkan kekuasaan diberikan kepada sanak, saudara, keluarga, anak, ada sampai pada episode yang kedua. Sama polanya, utak-atik aturan. Episode yang kedua, adiknya digadang-gadang akan mengikuti kontestasi pemilihan demokrasi, yaitu Pilkada 2024 yang akan datang. Luar biasa ya.
Maka kemudian kembali lagi tidak heran ketika fenomena politik kotor semacam ini itu kemudian diikuti ya tingkatan-tingkatan yang selanjutnya ya. Anggap saja hari ini terjadi banyak sekali media yang memberitakan karena hal ini memang dianggap tidak wajar dalam stigma publik kita. Tetapi karena dia menjadi satu fenomena politik yang sudah dipraktikkan bahkan sampai tingkat kepala negara, pimpinan negara dan dibiasakan oleh mereka tanpa malu-malu. Maka kemudian hal ini juga akhirnya selain diikuti, yang selanjutnya mengikuti sama mentalnya. Tidak malu-malu, pasang wajah tebal ya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara kita ya. Kalau kemudian kita melihat fenomena politik kotor semacam tadi, bukan soal kecerdasan mereka dalam berpolitik, ya, dalam bertaktik ataupun dan semacamnya, tetapi memang hanya ada dua hal saja yang harus dipenuhi, adalah tentang mental culas dan punya wajah yang tebal untuk tidak malu-malu, untuk siap mendapatkan serangan-serangan kritik dari publik. Teringatlah kita dengan narasi ataupun kampanye melanjutkan ya. Dan hari ini ternyata praktik dan bentuk dari melanjutkan atau kampanye narasi dari Prabowo Gibran itu adalah tentang bagaimana mereka bisa melanjutkan, melanggengkan kekuasaan dan segala macam jabatan-jabatan tertentu kepada sanak, kerabat, keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Sehingga kalau kita ingat kembali apa yang menjadi narasi dari Panji Pragiwaksono yang ketika itu diundang oleh salah satu channel YouTube, katakanlah Total Politik, ia sangat mengutuk politik dinasti atau politik bagi-bagi kue atau politik yang hanya mengangkat orang-orang terdekat dari mereka saja ya, karena kedepannya akan ada potensi untuk segala macam kejahatan, keburukan dalam proses mengemban amanah atau jabatan publik itu sendiri bisa didiamkan, tidak dibuka, tidak transparansi, sehingga apapun yang terjadi pada internal jabatan publik tersebut tidak akan terlihat oleh masyarakat. Nah, inilah yang akan terjadi atau potensi terjadi dalam sistem jabatan publik kita ke depannya. Kalau kemudian yang pertama, proses meritokrasi dalam sistem rekrutmen jabatan publik saja itu sudah dikesampingkan. Bahkan proses transparansi dalam segala macam memberitakan informasi dan proses pengangkatan jabatan-jabatan publik. Sampai dengan ketika hal ini sudah mengakar bukan hanya pada jabatan-jabatan pimpinan tertentu, bukan tidak mungkin kembali kita teringat dengan salah satu statement dari CEO founder Total Politik. Bayangkan kalau terjadi kasus korupsi di internal jabatan publik tersebut yang dikuasai oleh mereka-mereka sendiri, tetapi kemudian mereka-mereka juga ikut senang karena ikut dalam bagian bahagi uang dari kasus korupsi tersebut. Bayangkan apa yang akan terjadi dalam kondisi atau keadaan masyarakat sosial kita. Ya, semakin terjadilah gap antara masyarakat yang akan semakin miskin dengan segala macam keadaan problematikanya. Lagi hari-hari ini masyarakat kita viral dengan kasus judi online. Alih-alih pemerintah kita menyediakan salah satu solusi sistem yang kemudian memberantas masalah judi online tersebut, yang keluar adalah narasi tentang bagaimana korban-korban dari judi online ini diberikan santunan bantuan sosial. Selalu saja hal-hal yang bersifat problematik dan sudah mengakar pada masyarakat kita diberikan jalan solusi yang begitu berjangka pendek ya. Pada jangka panjang justru akan semakin berdampak negatif adalah tentang pengaruh mental masyarakat kita yang ketika sedang dalam mendapatkan salah satu problematika tertentu, masalah tertentu, hanya akan siap ketika mereka diberikan bantuan, bukan ada sistem yang berupaya untuk membuat mental dari masyarakat kita keluar dari kesadaran-kesadaran problematika
dari kesadaran-kesadaran mendapatkan masalah, sehingga masalah tersebut tidak hanya terselesaikan bersifat jangka pendek saja, tetapi ada jangka panjang yang sangat luar biasa. Di samping masyarakat yang dengan segala macam keadaan dan problematika sosialnya, justru orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan publik semakin memonopoli kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Maka jangan heran sahabat-sahabat semua, ya, penikmat Bloko Suto Channel ataupun orang-orang yang tidak suka dengan channel ini, orang-orang seperti kami untuk terus bersuara tentang fakta keadaan masyarakat Indonesia hari ini, bahwa terjadi gap antara kelas masyarakat kita, rakyat yang semakin dimiskinkan. Solusinya alih-alih mendapatkan satu sistem untuk memperbaiki mental masyarakat agar tidak berketergantungan, justru selalu diberikan dengan solusi-solusi bersifat jangka pendek dalam bentuk santunan-santunan tertentu. Di samping itu kita melihat orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu justru hari ini dengan senang hati, tanpa mendapatkan perhatian dari masyarakat ataupun mengesampingkan kritik-kritik dari berbagai macam kalangan, membagi-bagi jatah upaya monopoli kekuasaan sehingga mendapatkan keuntungan tertentu. Maka bukankah hal ini kemudian sangat wajar untuk kemudian kita buka sebagai satu fenomena keadaan sosial masyarakat kita? Karena ini bukan satu bentuk ujaran kebencian, membuat masyarakat gaduh dan lain sebagainya, tetapi agar menjadi perhatian kita semua sehingga kita melek bahwa hari ini ada satu konsep sistem yang mengorientasikan masyarakat kita pada perbedaan kelas sosial. Bagaimana orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan publik semakin kaya, dan kita rakyat-rakyat ini selain dimiskinkan tetapi kemudian dibuat mentalnya ketergantungan pada salah satu masalah atau solusi tertentu. Luar biasa, ya. Alih-alih kita mengharapkan ada contoh yang baik dari orang-orang yang berada pada otoritas jabatan tertentu, justru mereka yang semakin hari semakin memperlihatkan fenomena politik, kelakuan, sikap-sikap yang semakin memperburuk keadaan stigma dari masyarakat. Maka jangan mengharapkan kalau kemudian pada akhirnya sampai dengan tatanan masyarakat, mental masyarakat ini juga mengikuti apa yang kemudian dipraktekkan oleh orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Karena kalau sudah dari tingkatan kepala negaranya, pimpinan negaranya mempraktekkan salah satu fenomena politik kotor, ya, kembali seperti apa yang menjadi topik pembicaraan kita, bukan hanya bagi-bagi kue, tapi dengan dalih saking sayang kepada anaknya, keberlanjutan kekuasaan diberikan kepada anaknya dengan segala macam utak-atik aturan, pelanggaran etik, proses-proses problematik dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin pada akhirnya kita akan sampai pada contoh negara yang jahiliyah, ya. Demikian komentar dari kami, sahabat-sahabat semua. Gimana komentar dari Anda semua? Berikan dalam kolom komentar channel Bloko Suto. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.